Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Seribu Jalan. Pada video kali ini saya akan memberikan informasi tentang kesalahan-kesalahan dokumen CPNS yang bisa membatalkan kelulusan SKB CPNS tahap akhir dan dokumen-dokumen apa saja yang harus dipersiapkan saat pemberkasan NIP. Jadi buat teman-teman yang melaju ke tahap SKB bisa simak video ini sampai akhir untuk persiapan-persiapan di tahap berikutnya. Dan juga jangan sampai kejadian CPNS tahun 2018 yang lalu terulang kembali pada teman-teman, yang mana ada beberapa pelamar CPNS tahun lalu yang terpaksa dibatalkan kelulusannya karena ditemukan persyaratan-persyaratan dokumen yang tidak sesuai. Berikut adalah kesalahan-kesalahan fatal yang dapat membatalkan kelulusan CPNS tahap akhir. Sebelumnya saya akan memberikan informasi seputar SKB CPNS terlebih dahulu yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama yaitu SKB merupakan rangkaian wajib dalam penerimaan CPNS yang harus dilalui peserta CPNS. Jadi buat teman-teman yang bertanya-tanya apakah SKB ditiadakan? Jawabannya tidak teman-teman, karena SKB ini merupakan salah satu tahapan wajib yang harus dilalui untuk menjadi seorang aparatur sipil negara. Jadi pelaksanaan ujian SKB ini untuk sementara waktu ditunda sampai suasana benar-benar kondusif karena dampak virus COVID-19. Kita doakan saja semoga virus COVID-19 ini bisa segera berakhir. Kemudian yang kedua, pelaksanaan SKB di setiap instansi menjadi tanggung jawab panitia pelaksana seleksi CPNS instansi. Jadi pelaksanaan SKB sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing instansi yang teman-teman lamar. Dan disarankan juga agar teman-teman selalu memantau website atau media sosial masing-masing instansi untuk mengetahui informasi-informasi terbaru. Kemudian yang nomor 3, apabila hal terjadi pembatalan hasil SKB, instansi diberikan kesempatan untuk melaksanakan SKB ulang setelah mendapat persetujuan menteri. Jadi nanti apabila terjadi hal pembatalan hasil SKB, maka instansi diberikan kesempatan untuk melaksanakan SKB ulang. Yang nomor 4, apabila telah dinyatakan lulus CPNS tahap akhir oleh PPK tetapi di kemudian hari terbukti dokumen yang dipersyaratkan tidak sesuai dengan persyaratan, maka PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan. Ini merupakan kesalahan fatal teman-teman, kesalahan yang tidak bisa ditoleransi, dan pada video kali ini saya akan membahas kesalahan yang dimaksud pada poin nomor 4 ini. Jadi teman-teman simak terus video ini. Kemudian yang nomor 5, apabila telah dinyatakan lulus tahap akhir dan sudah mendapat NIP kemudian mengundurkan diri, maka diberikan sanksi tidak boleh mendaftar CPNS periode berikutnya. Jadi apabila teman-teman nanti sudah dinyatakan lulus dan sudah mendapatkan NIP kemudian teman-teman mengundurkan diri, maka teman-teman akan mendapat sanksi tidak boleh mendaftar pada CPNS berikutnya. Jadi otomatis NIK teman-teman akan di blacklist oleh pihak BKN. Berikut adalah kesalahan dokumen yang dapat membatalkan kelulusan CPNS tahap akhir. Yang pertama yaitu ditemukan kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan persyaratan. Yang kedua, akreditasi fakultas dan akreditasi prodi tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Yang nomor 3, indeks prestasi kumulatif atau IPK tidak sesuai. Yang nomor 4, ditemukan dokumen-dokumen palsu. Jadi buat teman-teman yang lolos ke tahap SKB, saya sarankan untuk mengecek kembali dokumen-dokumen tersebut untuk memastikan kesesuaian dan kevalidan data atau dokumen. Dan juga untuk teman-teman yang memiliki pesaing banyak ataupun memiliki pesaing yang bersertifikat pendidik, teman-teman jangan panik dan jangan berkecil hati. Teman-teman harus tetap berusaha dan berdoa semaksimal mungkin. Karena apa? Karena apabila nanti ditemukan dokumen pesaing kita tidak sesuai atau palsu, maka otomatis akan digugurkan dan kemungkinan besar akan diganti atau diisi oleh pelamar di peringkat berikutnya. Misal teman-teman memiliki 3 pesaing, pesaing 1, pesaing 2, dan pesaing 3. Kemudian setelah diintegrasikan antara nilai SKB dan SKB, maka teman-teman misalkan ada di peringkat kedua. Dan yang di peringkat 1 ini adalah pesaing teman-teman. Nah, secara sistematika, berarti yang berhak melaju ke pemberkasan NIP itu adalah yang peringkat 1. Tapi apabila nanti di peringkat 1 ini ditemukan dokumen yang tidak sesuai atau ada dokumen palsu, maka peringkat 1 ini akan dibatalkan dari kelolosannya teman-teman.
Dan kemungkinan besar ini akan digantikan oleh di peringkat bawahnya, yaitu di peringkat 2. Nah, seperti itu teman-teman. Makanya saya sarankan kepada teman-teman untuk tetap optimis, berusaha dan berdoa semaksimal mungkin, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Bisa saja Allah memberikan jalan yang tidak kita duga-duga sebelumnya. Tugas kita hanya berusaha dan berdoa teman-teman. Untuk hasil akhir kita pasrahkan kepada Allah. Karena dialah yang maha mengetahui segalanya, mana yang terbaik dan mana yang tidak baik untuk kita. Berikut adalah dokumen yang harus teman-teman persiapkan untuk pemberkasan NIP nanti. Yang pertama yaitu semua dokumen yang diunggah di laman SSCASN BKN. Jadi dokumen-dokumen yang diunggah pada waktu pendaftaran awal di SSCASN BKN, semua dokumen tersebut nanti dilampirkan dalam pemberkasan CPNS. Jadi teman-teman persiapkan saja. Kemudian yang nomor 2, ijazah SD, SMP, SMA, sampai ijazah terakhir. Jadi teman-teman juga persiapkan ini. Kemudian yang nomor 3, SKCK dan surat keterangan sehat. Jadi teman-teman juga harus melampirkan SKCK dan surat keterangan sehat nantinya. Kemudian yang nomor 4, dokumen pendukung lainnya. Nah, jadi dokumen pendukung lainnya ini tergantung dari kebijakan masing-masing instansi teman-teman. Biasanya ini nanti berupa surat pernyataan, ada dokumen-dokumen lain. Jadi teman-teman pantau saja terus website atau di sosial media masing-masing instansi yang teman-teman lamar. Baik, itulah beberapa informasi seputar SKB CPNS dan dokumen-dokumen yang harus teman-teman persiapkan nanti saat pemberkasan CPNS. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.